Wow, but the best. Teman-teman road trip Indonesia, Bang Den sekarang mau review ada 3 camper van. Kita lagi di Jakarta, kita mau review camper van ada 3. Kenapa? Karena sekarang dunia camper van Indonesia memang lagi hidup sekali. Karena sebetulnya memang sangat cocok sekali. Kontur geografi Indonesia ini cocok sekali teman-teman untuk kita gunakan camper van. Kita bisa parkir di mana saja, kita bisa parkir di pinggir sungai, parkir di pinggir danau, laut, pegunungan dan lain sebagainya. Lengkaplah Indonesia kita ini. Sayang kalau kita tidak bisa menikmatinya begitu saja. Kita melupakan atau mengabaikannya begitu saja. Jadi salah satu tempat adalah camper van ini. Camper van itu kita bisa hidup mandiri di alam. Kita nggak perlu ke hotel, kita nggak perlu cari kamar mandi, kita nggak perlu cari air karena semuanya sudah ada di situ. Jadi kali ini Bang Den akan mereview camper van ini. Salah satunya ada camper van yang ini, yang hitam, Mercy Sprinter. Ada lagi yang ini adalah camper van Isuzu. Ya, ini juga lengkap, cukup besar. Bayangkan ini camper van-nya teman-teman, sudah ada air panas, air dinginnya. Gokil gak? Air panas, air dingin camper van. Kayak di hotel aja, di rumah gua aja kagak ada air panas, air dingin, kata Kak beda. Hotel juga belum tentu ada loh, tapi ini camper van ada air panas, air dinginnya. Jadi dimanapun kita parkir sudah nyaman sekali teman-teman. Ada Mercy Sprinter, Isuzu, dan ada satu lagi. Ini adalah JFK. Apa Bob? DSK nama mobilnya. Gua nggak update banget. Ya. Jadi ini ada satu mobil juga DSK namanya, dia dibangun juga untuk jadi camper van. Jadi ada 3 unit camper van yang akan kita review satu persatu. Apa kelebihannya, apa keunggulannya, kita akan kupas tuntas sedetail-detailnya. Wow. Om Whitney. Yes. Oke. Om Whitney dari Delima Mandiri Karoseri. Delima Mandiri Karoseri. Oke. Om Whitney. Ya. Aku mau tanya-tanya tentang Boleh. mobil camper van ini. Ya. Ya, bisa dijelasin nggak? Baik. Kira-kira secara umumnya dulu. Mobil camper van ini adalah kolaborasi dari, pertama adalah sasis Isuzu Euro 4. Isuzu Euro 4. Ya, ini udah sasis Isuzu paling baru, Euro 4. Jadi dia menggunakan mesin yang benar-benar baru. Berapa cc Om? 3000 cc. 3000 cc. Ya, jadi ini ada mesin paling barunya dari Isuzu untuk kelas engkel. Ya. Okay. Nah, berikutnya adalah kita ada body ini dari karoseri Delima Mandiri, ya kan? Kita buat body ini sebagai karoseri yang resmi. Kita pun bikin izin resmi dari Kementerian Perhubungan untuk jadi camper van. Nah, ini penting nih teman-teman, karena kan selalu pertanyaannya kalau camper van itu masalah perizinannya bagaimana? Apakah bisa dengan surat-surat biasa atau ada surat-surat khusus? Bagaimana Om? Ya. Yang ini? Semua karoseri yang bodinya kita bikin itu ada izinnya. Oke. Jadi izin yang ini adalah izin menjadi camper van. Oh. Jadi semua, jadi kalau kita lihat box aluminium, box besi, box apapun, dump truck semua ada izinnya dari Kementerian Perhubungan. Okay. Nggak bisa kita buat nggak pakai Kementerian Perhubungan. Nah, tapi ini kita ada izin bangun ini menjadi camper van. Camper van. Ya, jadi dari izin, Kementerian bukan Perhubungan. Bukan izin bis lagi, bukan izin truk lagi. Bukan bis, bukan truk, bukan biasa kalau orang camper van itu dia pakainya mobil pelayanan atau Obi van atau Op van atau Delvan, itu bukan. Ini adalah menjadi bus camper van. Oke, memang terjawab. Terjawab tuh, banyak tuh pertanyaan teman-teman selama ini. Resmi ya, resmi. Jadinya untuk yang ini. Berikutnya adalah barang-barang yang kita pakai, semua barang domestik. Karena kita tahu domestik itu adalah the best untuk menjadi camper van. Domestik adalah the best untuk bikin camper van domestik. Karena domestik. Brand domestik dari Swedia. Swedia itu brand global Swedia. Jadi kalau kita bilang di dunia salah satu top 3 lah di dunia ya untuk masalah barang-barang camper van. Makanya semua yang kita lihat di sini memang didesain untuk camper van. Sebagai contohnya aja, misalnya dia ada toilet. Toiletnya itu memang untuk ada kasetnya. Jadi bukan toilet yang toilet rumah kita masuk ke sini, bukan. Ini toilet yang mendesain untuk camper van. Jadi memang ini nanti kita lihat nanti kita lihat di situ. Itu contohnya. Berikutnya untuk semua desain kita menggunakan jasa konsultan desain Artemeister. Nanti di @Artemeister bisa dilihat aja nanti beberapa desain mereka juga. Itu konsultan desainnya. Konsultan desainnya untuk membuat ini karena kita nggak bisa sendirian di sini. Betul, kita betul. Ini desainnya harus khusus ya, nggak bisa semua. Iya, desain itu harus khusus, harus memang homey juga karena kita jangan sampai melihat ini seperti standar aja gitu, ya kan? Nah itu jadi itulah produk ini seperti ini. Dan
yang paling penting kolaborasi ini menghasilkan produk yang harganya itu nggak mahal, standardized, artinya mudah untuk kita standarkan menjadi ini loh benchmarknya untuk camper van. Dan terakhir adalah mudah untuk didapat maintenance, mudah juga untuk kita dibisniskan. Jadi bukan lagi sesuatu itu harus kalau ingin kita bisnis camper van itu bagaimana desainnya, bagaimana. Nah ini standarnya sudah ada, siap untuk kita jual dan kita gunakan untuk bisnis jadinya. Ya, gitu. Oke, bisa kita lihat. Boleh? Bagian... Kita luarnya dulu. Luarnya dulu kita boleh, ini. boleh. Pertama adalah di sini. Kalau sasis ini nggak berubah, di sini ban juga nggak berubah ya. Dan di sini pertama adalah untuk rak sepatu, bisa di sini. Kita gunakan biasa. Tapi sekali lagi ini ada sebuah lemari ya. Kalau kita biasa gunakan untuk rak sepatu, biasanya kan kita kotor-kotor seperti ini kita masukin sini dulu sebelum kita masuk ke sini. Tapi kalau kita mau nanti mau ambil, bisa dari dalamnya juga nih, bisa diambil dari dalam juga. Gitu, sebelum kita keluar. Nah itu tembus. Jadi untuk rak sepatu itu cocok. Kalau ini tutup yang bawah ya. Di sini ada colokan. Colokan ini gunanya untuk sharing ke depan. Artinya satu, kalau kita ada rice cooker di sini, ada masak di sini, kita bisa pakai colokan di sini, atau kita bisa sharing ke mobil lain. Karena kita kan di sini ada genset sampai 4000 watt. Jadi kita bisa sharing ini misalnya ke mobil-mobil yang di sebelah kita yang butuh listrik. Jadi nggak harus bergantung dengan listrik yang ada di camperground. Ya. Nah, jadi bisa mandiri ya, ya? Mandiri. Itu yang paling penting itu. Jadi di sini bawah sini adalah buat maintenance, tapi salah satu yang kita mau tunjukkan ada di sini ada jack stand. Jack stand. Kita tahu sendiri kalau di camping itu susah dapetin tempat yang rata. Betul. Ya kan? Jadi supaya rata kita ada 4 buah titik jack stand. Jadi seperti cagak begitu supaya dia nanti rata dan tinggal goyang-goyang. Itu di situ. Ya. Keren. Berikutnya pintu seperti biasa, dan pintu ini bisa dua pintu. Jadi memang ini kalau mau dibuka saja dengan adanya kawat nyamuknya, ya kan. Kalau mau ditepul itu begini sini, ya. Tepul sini. Nah, di sini ada footstep manual, ya. Jadi supaya kita gampang untuk keluar masuknya aman. Di sini adalah untuk tangki air kotor khusus wastafel. Khusus wastafel. Kita tidak satukan dengan tangki air kotor. Kita ada built-in tangki air kotor, tapi hanya untuk air kamar mandi. Kenapa ini nggak kita satukan? Karena kita pengalaman dari customer, kita nggak bisa memastikan apa yang ditaruh dibuang di sini. Contohnya minyak, sampah, sampah makanan, dan banyak hal yang kita nggak tahu dan biasanya akan gampang untuk tersumbat. Nah, makanya khusus untuk wastafel nggak boleh kita satuin dengan yang di tank ini. Lebih baik seperti ini, jadi gampang untuk dibuang juga. Kalaupun ini rusak atau apa, tinggal kita ganti saja. Yaitu mantap ya teman-teman ya. Jadi itu terpisah ya. Ya, air kotor itu terpisah, nggak disatukan semuanya. Ini untuk maintenance aki mobil tapi ya. Aki mobil, aki sasis ya. Ini aki mobil, aki sasis. Kalau yang di sini ada biasa buat taruh apapun, mau minum, apa bisa. Nah, di sini adalah untuk kita. Udah detail sekali ya, teman-teman ya. Kita lihat. Jadi kalau misalnya kita buat breakfast di sini atau apa ya bisa taruh barang-barang di sini, ya kan ya. Nah, kalau di bagian sini ada tangki air bersihnya. Di sini tangki air bersihnya ada 80 liter. 80 liter air bersih. Ya, air bersih yang khusus digunakan untuk wastafel dan mandi. Ya. Oke, cukup lah itu 80 liter untuk wastafel dan mandi itu udah cukup. Cukup. Nah, di sini ada buat isinya, buat mengisi air bersih di sini. Jadi seperti ini Bang, untuk mengisi air bersih. Ini seperti kita isi bensin aja. Ya, jadi tinggal kita taruh ke sana. Nah, di sini adalah untuk keluar. Jadi kita tinggal taruh pakai jet shower. Ini bisa buat kayak bersihin sepatu, bersihin kaki gitu loh. Atau mau wudhu misalnya. Ya, betul. Wah, ini memang sudah dipersiapkan secara detail teman-teman. Karena ini dibangun berdasarkan pengalaman. Iya. Karena Om Whitney juga dia ikut selalu acara-acara camper van. Jadi di mana kekurangan, di mana kebutuhan itu yang akhirnya menjadikan sebuah karya ini. Begitu ya, ya? Kita masih belajar. Semua di sini masih belajar. Makanya kalau dari Om juga di sini semua dan pemirsa yang komen kalau ada yang input kita boleh lah. Nah, di sini adalah bagasi. Kita bikin bagasi full ujung ke ujung rata semuanya. Jadi sini ya. Gunanya karena gini, kita menganggap di sini kalau sampai nanti ini buat untuk rental. Jadi ketika orang datang misalnya di Bali, orang datang dari pesawat pakai banyak koper, taruh langsung semua di sini lengkap. Bisa semuanya. Jadi nggak pusing lagi di mana posisi koper, di mana posisi makanan, galon air semua. Nah, ini udah besar sekali di sini ujung ke ujung. Luas sekali nih ya. Luas sekali. Udah sangat luas di sini. Ini udah lebih dari cukup ini tuh.
Nggak usah khawatir di sini, dan ini bisa langsung tembus juga dia ke dalam. Oke. Balik kita sekarang ke belakang. Di belakang ini biasa ada hatchback yang bisa dibuka tutup, jadi kita bisa ini. Nah, kalau di sini ada ini adalah bumper, kita bisa buka bumper. Nah, bumper untuk apa ini? Ini banyak. Pertama kita bisa buat duduk. Kalau saya duduk sini nggak ada masalah. Kuat ya, Pak? Kuat. 2 orang bisa nggak ada masalah di sini duduk, ya kan ya. Dan yang lebih penting biasa dipakai untuk panggangan, rice cooker, semuanya di sini bisa taruh di sini. Terutama barang-barang yang kita mau masak di luar. Ini seperti ini katanya. Betul. Ya. Untuk masak di luar semua, mau ada barang-barang apapun bisa di sini. Jadi berfungsi bisa sebagai dapur luar. Dapur luar bisa. Dan ini kalau mau naik pun bisa, kita naik sini mau ngobrol sama orang dalam ya bisa. Oh ya, makanya ini udah dibikin dari. Ya, bordes. Jadi ini udah nggak khawatir karat lah di sini. Ya. Oke. Oke, lanjut Om. Lanjut, kita masuk ke daerah sini sedikit lagi. Oke, ini ada bagasi. Di sini adalah kondensor untuk AC mobil ya. Jadi gampang untuk maintenance juga. Kelihatan bahwa ini untuk AC mobil, bukan AC rooftop. Sekali lagi, ini AC mobil yang kita nyalain mobil, ini nyala seperti double blower mobil kita biasa. Ya. Nah, kalau di sini adalah wilayah toilet domestik. Jadi ini toilet itu memiliki air bersih sendiri, 7 liter di sini. Ya. Jadi dia tidak campur dengan yang tadi, ya. Nah, jadi dia built-in juga ada ini tangki air kotornya. Jadi ini sekali lagi tangki air kotor kita ada 3, berarti ada jerrycan untuk wastafel, ada lagi tangki air kotor nanti di bawah sini ada tangki air kotor untuk tempat mandi, dan satu lagi tangki air kotor ini khusus untuk toilet. Kenapa kayak khusus begini? Ya toilet ya? Toilet, jadi ketika setahu saya kan toilet itu kan limbahnya berbeda lagi. Kita agak geli ya, makanya di sini dibuat yang gampang untuk keluarin. Ini pakai kaset, ini tinggal dibuka begini, bisa dikeluarin nanti. Nah, jadi ini gampang untuk kita buang misalnya ke toilet lainnya, ke lubang toilet lainnya, atau ke solokan atau manapun. Jadi ini lebih mudah. Memang ini adalah toilet domestik yang memang didesain ya untuk camper van seperti ini. Memang beginilah camper van, ya kan ya. Jadi jangan dipikir selalu misalnya gampangnya di sini ada hanya 7 liter air bersihnya. Pasti kalau kita memikirkan, oh 7 liter kecil sekali, untuk suatu flash aja kita bisa pakai sampai 5 liter mungkin ya. Nah, kalau yang normal, ini bukan, ini ada toilet untuk camper van. 7 liter untuk sebuah toilet ini tuh banyak, karena sistemnya berbeda. Nah gitu. Oke, next di sini. Wah teman-teman, ini betul-betul khusus desain untuk camper van. Genset. Genset 4.000 watt. Wow. Genset 4.000 watt. Makanya kita bilang ini bisa untuk kemana-mana. Jadi untuk sharing ke depan dan ke mobil-mobilan itu udah nggak ada masalah di sini, ya. Ini udah termasuk genset 4.000 watt. Nanti kita klasikan sebentar lagi. Ada lagi nih. Di sini memang kita harus ini mudah sekali untuk dioperasikan, standar semua ada, tapi memang butuh sedikit training. Tidak bisa langsung pakai. Ini training sedikit ya? Listrikannya. Namun yang paling penting di sini adalah kemandirian. Jadi kita nggak bisa kita lagi camping rusak tiba-tiba mencari di mana caranya dan tingkat telepon. Enggak. Kemandirian itu penting. Artinya kita harus belajar juga sebagai camper. Misalnya melihat ini switching ini kemana. Ini kan untuk switch. Ini untuk RCBO. Untuk kalau misalnya ada kesetrum dia turun. Contohnya di sini. Di sini kita ada sepentak udah ada lampunya. Jadi kita tahu mana aja yang rusak atau enggak, ada listrik atau enggak. Jadi ini semua kita ingin kemandirian supaya orang tuh identifikasi masalah kira-kira apa yang rusak ya. Itu lebih mudah, nggak lagi berkaitan sama ini. Dan kalau membeli ini kita pun aja kan kita buka dan tahu di mana aja letak breaker kita, supaya kita tahu oh seperti ini caranya. Minimal pertolongan pertamanya bisa lah. Minimal. Betul. Ya. Oke teman-teman, salah satu prinsip ya camper van itu adalah mandiri. Kita tidak butuh cari tempat air lagi, kita tidak butuh lagi cari tempat listrik juga, segala macam halnya. Ini semua untuk mandiri. dari Ini PLN. Jadi kalau colok PLN, kalau ada PLN yang bagus kita bisa colok ke sini, ya kan ya. Nah, baju ke bagian ke listriknya sekarang. Kita lihat di sini sudah ada genset, benar ya. Di sana juga ada solar panel. Oke, solar panel di atas. Ada solar panel juga di atas. Karena kita menggunakan baterai lithium sebesar 200 ampere, maka di sini itu baterai lithium ini untuk mengoperasikan sebagian besar peralatan di sini pakai baterai lithium. Nah, di sini kita menggunakan ini, makanya dari genset, dari PLN, dari ini, dan ketika mobil pun jalan itu akan mencas baterainya. Jadi baterai selalu penuh nanti jadinya. Ya.
Jadi kalau kita diam pun, langsung. diam pun ada matahari, kita pakai ada solar panelnya. Aman, Solar panel sampai 20 listrikan. ampere. Yuk, itu untuk fitur eksteriornya. Kalau yang di bawah itu sedikit boleh dijelasin sekilas? Oh iya, boleh. Ini yang belum dibuka, tapi Nggak di apa-apa. sini ada buat tangki BBM. Jadi tangkinya bisa dibuka untuk maintenance tangki, dan di sini untuk maintenance filter udara. Filter udara. Yes. Oke, sip. Jadi Selanjutnya kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, penasaran sekarang kita mau lihat interior di dalamnya seperti apa. Rumah berjalan ini ya. Untuk awning ini bukan awning tipe Dometic juga, 12 volt. Dometic juga. Jadi memang dia itu full 3,5 meter kali 2,75 meter. Anti sun, anti air juga. Ya kan ya. Nah, nanti ini sudah tinggal pakai remote saja, pakai remote langsung tinggal keluar. Oke. Berarti ini pakai sistem remote teman-teman. Ayo kita ke dalam sekarang. Wah. Oke, mari masuk. Oke. Baik, kita bisa lihat dari belakang dulu ya. Sekarang gini. Ini kita ada pintu, ya. Ini ada pintu untuk menuju ke bagasi. Jadi kalau kita mau ngambil dari dalam, tembus ke bagasi ya? Iya, ini bisa tembus jadinya, ya kan ya? Ya, oke. Berikutnya di atas ini ada tempat tidur yang bisa dibuka juga. Ini menjadi bagian dari meja. Oh, kalau ini dibuka, ini bisa jadi meja seperti ini ya? Iya, meja seperti ini. Oh, oke. Oke. Di sini adalah AC. Oh, itu AC. AC untuk kalau mobil lagi jalan, double blower. Tapi yang di atas ini, yang kita lihat sekarang udah nyala dan dingin, ini adalah AC Dometicnya, rooftop AC, tapi ini menggunakan listrik PLN. Tidak menggunakan tidak menggunakan AC split di sini, karena AC split memang tidak didesain untuk di mobil. Itu kan untuk rumah ya? Untuk rumah, dan kalau diguncang-guncang sering rusak. Oke. Ini memang dikhususkan emang untuk di mobil. Memang ini AC untuk di mobil. Memang ini Dometic memang desain ini untuk camper van. Makanya kenapa kita pilih Dometic sebagai partner kita? Ya karena ini memang desainnya memang seperti ini. Di sini ada kamar mandi. Saya akan lihat ke dalamnya. Di kamar mandi ini lengkap. Ada water heater dan ada toilet. Oh, ada water heater? Water heater. Jadi memang kalau kita seringnya ke pantai nggak perlu water heater ya Pak ya. Namun kalau kita bicara pegunungan, ya betul, dan dingin, banyak orang, bahkan termasuk saya sendiri pun, saya nggak kuat kalau mandinya terlalu dingin. Makanya dengan itu kita, yaudah, dengan pengalaman itu, mari kita sediakan water heater di sini. Jadi nggak ada masalah kalau ada di pegunungan dingin sekali, sudah water heaternya. Dan 80 liter air bersih. Jadinya itu udah sangat cukup untuk satu keluarga berlama-lama, ya. Oke, lanjut berikutnya. Di sini ada kulkas. Ini adalah kulkas Dometic juga, CFX 3. Yang ada 2 kompartemen, 1 dan 2 kompartemen ini. Total adalah 95 liter. Namun ini bisa kita set, bisa berapapun suhunya. Mau dua-duanya minus, mau 1 plus 1 minus juga nggak ada masalah. Bisa di set. Jadi kalau misalnya lagi banyak bawa air aqua, ya kita dua-duanya plus aja, 5 derajat. Kalau misalnya lagi dua-duanya ingin bawa daging, bisa. Daging dan es krim, dua-duanya pun bisa, nggak ada masalah. Ini hanya ada 2 kompartemen yang independen suhunya, bisa diatur masing-masing. Dan bagusnya ini apa? Dia itu ada listrik DC, bukan listrik AC, listrik dari mobil. Kenapa listrik DC itu penting? Karena dia pertama lebih efisien, kedua dia lebih kecil dan gak banyak lonjakan naik turun kayak kulkas kita di rumah. Kalau DC? Iya, kalau kulkas di rumah itu kan AC, kulkas di rumah itu AC dan biasa kita pakai inverter. Dan kalau udah dia biasa kompresor mati nyala, dan akhirnya itu biasa inverternya jebol atau akinya kurang. Di sini kita gunakan memang didesain untuk camper van. Makanya dia penggunaan dayanya kecil dan dia bisa DC dan bisa AC juga listriknya. Artinya dia akan otomatis berpindah. Kalau kita ada genset, dia akan otomatis pindah ke listrik AC, tidak ke listrik DC lagi gitu. Ya, jadi memang sekali lagi Dometic itu ya kita akui untuk camper van itu baik sekali ya. Jadi Dometic itu memang spesialis. Berikutnya, spesialis ya? Iya memang Dometic memang ada spesialis. Aku baru dengar sih terus terang ini brand ini. Nah, di sini ada contoh lagi. Ini ada kita sediakan juga coffee maker Dometic. Kenapa bagusnya dia? Bagusnya dia ada coffee maker ini, dia listriknya DC. Jarang sekali ada coffee maker listriknya DC. Semua coffee maker kita pasti listriknya ada PLN dan biasa 1000-an watt. Ini enggak, ini cuma di bawah 200 watt. Di bawah 200 watt? Di bawah 120 watt. 120 watt? Makanya bisa pakai listrik, tuh lihat. Listriknya cuma pakai listrik colokan rokok. Iya, maka karena memang didesain untuk di mobil.
Nah, Hemat begitu. berarti ya. Jadi hemat listrik ya, tapi trade off dengan berapa lama dia panasnya dan segala macamnya, tapi ya bisa kita di mobil tidak pakai Iya, ini. tuh. Ya. Next, ini ada sink dometic, jadi kita bisa tutup kaca dan ini bisa dipakai buat yang lain. Yang ini jadi sink semuanya normal ya. Untuk sinknya, untuk wastafelnya, ya kan ya. Dan berikutnya kita bisa lihat di atas sana itu ada tempat tidur untuk anak kecil. Oke. Ya bisa lah untuk 1 sampai 2 orang anak kecil. Ya kan? Oh, ini bisa ya di atas ya? Ya, di atas itu ada untuk 1 sampai 2 orang anak kecil. Nah, Oke. TV, Televisi. jadi kita nggak masalah 32 in. Ini Android TV juga, jadi kita bisa nonton apapun yang kita mau. Dan di sini adalah sofanya. Dan sofa ini ada seat belt. Jadi tolong selalu dipertimbangkan apabila memang ada orang, ini wajib adanya seat belt karena memang didesain untuk penumpang ketika jalan. Ini supaya lebih aman. Dan juga terakhir di sini meja ini kita bisa naik turun dan bisa dibuka. Meja yang bawah ini, ya? Meja bawah ini kita bisa naik turun, bisa dibuka. Gunanya apa? Ketika ini kita buka, atasnya ini ya, ini akan bisa buat tidur di sini. Oh, ini jadi buat Ya, tidur lagi. tapi di karena sini. ini banyak yang review, mungkin kita nanti dulu. Nanti ketika ada waktu ya, tim road trip Indonesia ini ya coba pakai ini sekali-sekali ya. Oke. Kalau lagi ke Jakarta lagi kita coba, kita akan pakai ini kita tidur di sini. Oke. Jadi kita bisa tidur di sini iya, tidur di atas iya, dan tidur di belakang juga. Jadi iya. banyak juga kapasitas tempat tidurnya Iya, sebetulnya jadi ya kalau kita itulah gabungkan ya. tantangan kita sebagai Memang. builder. Tantangan Betul, sebagai betul. builder adalah apa? Ya begini, kita dengan space yang sekecil ini, kita harus bisa memaksimalkan sebanyak mungkin yang kita bisa Iya. masukin. Wah. Itu intinya di sini. Ini harus kita coba nanti kalau balik ke Jakarta nih. Ya, dan ini Ini harus bisa naik turun kan ya, Om ya? enak turun juga, betul. Ini by remote atau manual ini? Ini masih manual kalau yang ini, Manual. karena ini bisa diangkat semuanya. Ini bisa diangkat. Oh, iya. Dikeluarin. Kalau dikeluarin ini bisa jadi tempat tidur. Tempat tidur lagi ya. Benar. Oke. Jadi ya sebanyak ini semoga menjadi inspirasi ya, Ya. baik semuanya, ya kan, bagi semuanya bahwa ternyata dengan mobil sekecil ini kita bisa dapat sebanyak ini. Nah, ini adalah inspirasi lah. Betul. Tidak harus sama semuanya, Betul. Tapi jadi inspirasi dulu. Jadi inspirasi ya, jadi Betul. basicnya nanti bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing ya, Om. Benar. Kalau Dan ini Om tadi? Oh, ini semua semuanya switching DC semua di sini untuk lampu-lampu, lampu tenda, lampu meja, lampu ruangan, lampu tidur. Nah, ini kalau lihat semuanya lampu, jadi ada, silakan kalau mau difoto di situ. Di sini ada buat nyalain lighter segala macam. Nah, ini air bersih di sini. Oh, di situ air bersih. Ini colokan DC kalau mau outlet DC. Ini buat AC-nya ketika jalan, AC double blower. Dan ini untuk menyalakan inverter. Oh. Ya. Simple. Road trip Indonesia kalau lagi ke Jakarta lagi pakai ini. Oke, nanti kita hubungi. Kita camping bareng ya. Kita camping bareng. Kita camping bareng. Dan kalau nextnya, toh ini masih ada di sini, silahkan kamu dilihat lagi. Jangan lupa kalau road trip Indonesia harus pakai. Terima kasih Om Viti. Thank Terima kasih you. ya. Ya, Ya, selamat. makasih. Thank you.